Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Wah, apa kabar nih? Pasti baik dong. Ibu berharap kabar kalian semuanya di rumah masing-masing dan kalian semua sehat. Baiklah, berhubung kita masih dalam kondisi belajar online, jadi Ibu akan menjelaskan materi melalui video ini. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik supaya kalian tidak ketinggalan materi untuk dipelajari ya. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu minta kalian untuk cek Google Classroom kalian atau kalian absen di Google Classroom seperti biasanya. Ibu sudah meletakkan absen untuk kalian absen pada hari ini. Jadi Ibu harap kalian mengisi absen tepat waktu sebelum waktunya habis ya. Nah, Ibu akan menyampaikan tentang cerita pendek atau yang lebih kalian kenal dengan sebutan cerpen. Cerita pendek ini merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Kemudian, dalam suatu cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Kemudian, pengertian dari cerpen sendiri merupakan salah satu karya sastra yang berwujud prosa. Cerpen sendiri ada yang bersifat fiktif dan ada yang bersifat non-fiktif. Cerita yang ditampilkan dalam cerpen biasanya hanya sepenggal peristiwa yang terjadi pada seseorang dan fokus cerita terletak pada tokoh utamanya. Baiklah, setelah pengertian ada fungsi-fungsi dari cerita pendek. Fungsi dari cerita pendek itu ada 5. Yang pertama, fungsi relatif, yaitu memberikan rasa senang, rasa gembira, serta menghibur untuk para pembacanya. Kemudian fungsi didaktif. Fungsi didaktif ini mengarahkan dan mendidik para pembaca karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam suatu cerita tersebut yang telah dibuat oleh seorang penulisnya. Kemudian fungsi estetis. Nah, fungsi estetis ini memberikan keindahan bagi para pembacanya. Kemudian fungsi moralitas, yaitu mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik pada dirinya. Kemudian fungsi religiulitas, yaitu mengandung ajaran agama yang dapat diajarkan untuk menjadi teladan bagi para pembaca. Setelah fungsi ada kaidah dari kebahasaan cerita pendek. Nah, kaidah dari kebahasaan cerita pendek yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti misalnya sosoknya itu berwujud dia tinggi, lalu dia memiliki perawakan yang gagah, rambutnya itu pendek, berwarna hitam, sifat tokohnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, yaitu memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya misalnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rindang, dengan dedaunan yang lain sebagainya. Itu mendeskripsikan suatu kata keterangan, yaitu keterangan dari latar waktu serta latar tempat. Kemudian, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung untuk menuliskan dalam percakapan di dalam sebuah cerpen. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotatif, seperti misalnya pucuk langit, memegang bus, atau banjing loncat, atau mulut terminal. Lalu yang kelima yaitu bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Jadi bahasanya terkesan lebih santai, di mana dia tidak terlalu baku dan juga tidak terlalu formal. Kemudian yang keenam yaitu bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Selanjutnya, struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama ada abstrak. Abstrak atau ringkasan inti dari sebuah cerita. Dalam cerpen, abstrak ini bersifat opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Jadi, abstrak ini bisa dibuat, bisa juga tidak dibuat. Kemudian yang kedua ada orientasi pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh maupun tempat kejadian peristiwa yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Lalu yang kemudian adalah komplikasi atau bagian yang memuat masalah konflik di dalam sebuah cerita. Masalah mulai dari sebab akibat, ringkasan peristiwa, kemudian sampai dengan klimaks.
Lalu yang keempat ada evaluasi. Evaluasi penurunan masalah yaitu struktur konflik yang terjadi yang mempengaruhi pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Baik, selanjutnya struktur dari cerpen. Struktur dari cerpen itu ada 6. Yang pertama abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan inti dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi ini pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Baik pengenalan sifat tokoh maupun tempat terjadinya peristiwa. Kemudian komplikasi, yaitu bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat, lalu rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks. Lalu yang keempat adalah evaluasi, yaitu penurunan masalah, yaitu struktur konflik yang terjadi, mengarah pada klimaks, mulai mendapat penyelesaian dari konflik tersebut. Kemudian yang kelima adalah resolusi. Resolusi ini penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami oleh tokoh atau pelaku. Kemudian ada yang keenam adalah koda. Koda sendiri adalah pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Kemudian koda ini bersifat opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah unsur cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah tema. Tema sendiri adalah sumber gagasan atau ide cerita, atau bisa juga disebut gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Nah, selanjutnya ada alur. Alur adalah urutan peristiwa, sebab akibat yang menjalin suatu cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Alur gabungan sendiri merupakan penggabungan dari alur maju dan alur mundur. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah pelaku-pelaku dalam cerita. Nah, tokoh dibedakan menjadi 3, yaitu protagonis, yaitu tokoh utama. Kemudian ada antagonis, tokoh penentang. Dan yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh pembantu atau tokoh ketiga. Kemudian yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah tempat atau titik dari mana seseorang melihat objek karangan. Kemudian yang keempat ada latar. Latar sendiri terdiri dari latar waktu dan latar tempat peristiwa kejadian yang ada dalam sebuah cerita. Kemudian ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini adalah faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerita tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari penulis atau penulisan sebuah cerita. Di antaranya yang pertama adalah ideologi negara, kemudian kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lalu yang kedua adalah latar belakang penulis sendiri. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor dari dalam diri penulis yang mendorong si penulis dalam membuat sebuah cerpen. Latar belakang penulis ini biasanya terdiri dari yang pertama riwayat hidup penulis, lalu kondisi psikologis, dan juga aliran sastra penulis. Yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Di dalam sebuah karya biasanya itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tidak terkecuali dengan cerpen, di dalam cerpen juga ada nilai-nilai yang harus diteladani, yaitu nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen itu sendiri. Antara lain yang pertama nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan agama. Kemudian ada nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Kemudian ada nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau sesama makhluk hidup yang ada di sekitaran kita. Kemudian ada nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dalam masyarakat. Kemudian ada nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk
yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Hanya saja memaknai atau mengendalikan nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi kadang-kadang tidak terlalu mudah karena kita perlu meresapi bagian demi bagian ceritanya secara lebih intensif dan tidak sekedar menikmatinya sebagai sasaran atau sarana hiburan saja. Baiklah, untuk contoh di sini Ibu mengambil contoh dari cerpen Robohnya Surau Kami. Robohnya Surau Kami ini memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai sosial di sini kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan seperti dalam cerpen tersebut, karena kita sendiri hakikatnya merupakan makhluk sosial atau masyarakat sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral sendiri adalah kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi kita harus saling menghormati dan juga menghargai orang lain. Kemudian ada nilai agama. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah, jangan melakukan hal yang dilarang olehnya. Kemudian kita juga tidak boleh membunuh diri kita sendiri atau orang lain, kemudian mencemooh dan berbohong. Kemudian ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan sendiri adalah kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Kemudian ada nilai adat. Kita harus memegang teguh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Baik, Ibu rasa cukup untuk hari ini, tidak usah panjang-panjang, tidak usah banyak-banyak. Jadi kalian bisa cek Google Classroom kalian. Di sana Ibu sudah mengirimkan tugas serta materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan Ibu harap kalian semua hari ini bisa memahami dan bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.